Di Jepang ada pekerjaan langka dan tidak biasa, yaitu tidur di sebuah rumah selama 1 malam, dan kamu bisa mendapatkan $100.000. Kedengarannya mudah, bukan? Tapi hampir tidak ada yang mau melakukannya. Pekerjaan ini disebut pembasmi hantu. Dia pindah ke rumah-rumah di mana seseorang baru saja meninggal. Jika dia tinggal di sana selama seminggu penuh, tempat itu dianggap tersucikan, dan pemiliknya bisa menjual atau menyewakannya seperti properti biasa. Yumi adalah seorang pembasmi hantu profesional. Dia memiliki lentera roh berbentuk angsa. Kalau lentera itu berkedip, artinya ada hantu di dekatnya. Suatu malam, lentera itu mulai berkedip. Yumi mulai mencari di sekitar ruangan. Dia membuka pintu kamar mandi, dan benar saja, ada seorang hantu pria. Dia menatap Yumi, dan terkejut karena Yumi bisa melihatnya. Itu karena Yumi memiliki bakat langka, yaitu dia bisa melihat arwah. Hantu itu mencoba menakut-nakutinya, tapi Yumi langsung menutup pintu. Tepat di depan hantu itu, Yumi mulai bersiap-siap untuk tidur. Hantu itu berusaha lebih keras untuk menakuti Yumi, tapi dia bahkan tidak peduli. Kenapa? Karena Yumi tahu sesuatu yang penting, hantu tidak bisa menyentuh apapun, baik benda maupun orang. Keesokan paginya, Yumi mulai menggambar. Dia membuat sketsa wajah hantu itu, menangkap sisi menyeramkan sekaligus konyolnya. Sejak kecil Yumi suka menggambar, dan sejak menjadi pembasmi hantu, dia mendokumentasikan setiap roh yang dia temui. Hantu itu penasaran mengapa seorang gadis seperti Yumi memilih pekerjaan ini. Maka Yumi pun bercerita. Ketika berusia 5 tahun ibunya menitipkannya di rumah neneknya, mengatakan bahwa dia akan segera kembali. Tapi ibunya tak pernah kembali. Yumi tumbuh dengan keyakinan bahwa ibunya telah meninggalkannya. Dia menjadi pendiam, tertutup dan tidak punya teman. Lalu setelah berusia 18 tahun, nenek tercintanya meninggal. Sejak saat itu, Yumi tinggal bersama pamannya yang tidak baik. Dialah yang menjadikan Yumi seorang pembasmi hantu. Mendengar semua ini, hantu itu merasakan sesuatu yang sudah lama tidak dia rasakan, yaitu rasa simpati. Mereka menghabiskan beberapa hari bersama dengan tenang. Tapi suatu malam, Yumi menemukan sekotak kaset musik di bawah tempat tidurnya. Ketika hantu itu melihatnya, matanya bersinar penuh kegembiraan. Ternyata, dia dulu adalah seorang musisi, tapi sekeras apapun dia berusaha, musiknya tidak pernah diakui. Pada akhirnya itu sangat menghancurkannya, dan dia meninggal di kamar itu. Kaset itu adalah rekaman terakhirnya, karya favoritnya. Dia memohon pada Yumi untuk membantunya. Dia ingin Yumi mengantarkan kaset itu ke perusahaan musik. Dengan begitu dia bisa beristirahat dengan tenang dan terlahir kembali. Yumi setuju, dan seperti yang dijanjikan, hantu itu menghilang, pekerjaannya di sana selesai. Yumi baru saja mau memutar musiknya ketika teleponnya berdering, itu pamannya. Dia sudah menyiapkan pekerjaan baru, yang berarti Yumi harus pindah lagi ke rumah berhantu lainnya. Tapi tidak ada yang bisa membantunya untuk hantu yang akan dia temui kali ini. Sepertinya hantu ini sangat sulit untuk ditangani. Wanita ini adalah seorang pilot pesawat terbang. Dia baru saja menyelesaikan misi bantuan dan bersiap untuk pulang. Pesawat itu dipenuhi para penumpang dengan suara-suara ceria. Tetapi tidak seorang pun tahu bahwa bencana besar sedang menunggu mereka. Pramugari menutup pintu kabin dan baling-baling mulai berputar kencang. Wanita ini merasa senang hingga pesawat itu melesat di landasan dan terbang dengan mulus. Ketika di tengah perjalanan, sang kapten memberikan instruksi karena dia ingin pergi ke kamar kecil. Tetapi beberapa saat kemudian wanita itu mencium bau yang aneh. Kopilot yang berada di kokpit juga menciumnya. Tetapi semua instrumen menunjukkan pembacaan normal sehingga dia tidak terlalu memperhatikannya. Namun wanita itu terlihat sangat khawatir. Ternyata pesawat itu sedang melintas di atas gunung berapi yang sedang meletus. Panas akibat letusan membuat pesawat berguncang hebat yang menyebabkan kepanikan menyebar ke semua kabin. Kopilot muda itu tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian abu vulkanik yang terbakar masuk melalui baling-baling dan mengakibatkan kedua mesin mati. Pesawat itu sepenuhnya kehilangan kendali dan akan jatuh ke arah gunung berapi. Kekerasan mengguncang isi kabin hingga terjadi kekacauan. Sang kapten bergegas kembali ke kokpit, tetapi tiba-tiba benturan keras membuatnya tidak sadarkan diri. Pesawat itu terus jatuh dengan kecepatan tinggi. Wanita itu segera berlari ke kokpit dan memerintahkan kopilot untuk menyerahkan kendali. Dia segera mengambil alih komando pesawat itu. Saat ini kabin telah dipenuhi asap yang menyesakkan dan semua orang segera memakai masker gas. Wanita itu menghubungi menara kontrol untuk meminta pendaratan darurat. Dia mencoba menstabilkan pesawat dan beruntungnya salah satu mesin menyala kembali, sehingga wanita itu bisa mengendalikan pesawatnya hingga menerobos asap vulkanik lalu kembali ke penerbangan stabil. Semua orang di dalam kabin merasa lega, tetapi para penumpang tidak menyadari bahwa satu mesin masih rusak, sehingga pesawat itu harus mendarat hanya dengan menggunakan satu mesin. Itu adalah ujian berat bagi kapten manapun dan wanita itu tidak akan menyerah. Dia menghubungi menara lagi dan meminta izin untuk melakukan pendaratan darurat. Di bawah perintahnya yang tenang, ketertiban kembali di dalam kabin. Secara perlahan dia mencoba menstabilkan pesawat yang akan segera mendarat. Setelah penurunan yang panjang dan bergelombang, pesawat itu mendarat dengan mulus di landasan. Hingga pada akhirnya pilot wanita ini berhasil menyelamatkan semua orang dari bahaya.